tolong bukakan pintu untuk kami supaya bisa berjihad di Palestina, betul? Kami tidak akan merepotkan Anda dengan meminta biaya kepada Anda. Begitu pula negara-negara yang berbatasan dengan Palestina, tolong bukakan pintu kepada kami untuk melakukan jihad fisabilillah di Palestina. Kepada kelompok-kelompok masyarakat yang tidak memahami sejarah dan yang tidak mau tahu tentang sejarah yang ada di bangsa dan negara kita, yang teriak nama Tuhan, melakukan demo, Anda harus berpikir dengan bijak. Sekali lagi, itu bukan antara Israel dan Palestina, tetapi antara Israel dan Hamas, antara Hamas dan Israel. Anda harus benar-benar berpikir dengan bijak, berpikir dengan hati nurani, berpikir dengan hati yang tulus. Kesampingkan dulu agama. Kesampingkan dulu agama. Israel dan Palestina itu hidup damai. Yang memberikan kekacauan dan yang mengacaukan mereka adalah teroris Hamas. Nah, kita melihat Bapak Ibu di media-media hari-hari ini, orang melakukan demo, meminta kepada pemerintah supaya pemerintah mengizinkan mereka supaya mereka pergi ke Palestina untuk membela Palestina. Nah, kalau pemerintah tidak keberatan, ya kita juga memohon kepada pemerintah supaya pemerintah cepat-cepat memberikan izin kepada mereka supaya mereka berangkat ke Palestina. Ya, berangkat ke Palestina karena mereka berkata, kami berangkat dengan uang sendiri, kami modal sendiri. Kami tidak meminta kepada siapapun, kami tidak meminta kepada pemerintah. Kami modali diri kami sendiri untuk berangkat ke Palestina. Ya silahkan berangkat, jangan hanya keluar-keluar di media sosial, diketawain sama anak kecil. Diketawain sama anak kecil. Ya, diketawain sama anak kecil kalau hanya keluar-keluar di media sosial. Kalau mau berangkat, berangkat langsung ke sana. Jadi silahkan pergi ke sana. Kalau kami cukup mengajak saudara semuanya untuk berpikir dengan akal yang sehat, berpikir dengan jernih, berpikir dengan hati yang tulus. Lihat sejarah, lihat juga Al-Quran yang tertulis di dalam surah Al-Maidah, di mana Musa berkata, ya qaumi wahai kaumku, masuklah ke tanah suci dalam kurung Palestina yang sudah Allah janjikan kepadamu. Jangan engkau berpaling dari tanah itu karena takut akan musuh. Kalau engkau berpaling, maka engkau termasuk orang-orang yang rugi. Jelas kalau saudara mau memperhatikan, mau melihat, mau merenungkan, itu sudah jelas sekali. Tanah itu milik siapa? Cukup Al-Quran surah Al-Maidah Anda melihat, Anda akan tahu semuanya. Ini sebenarnya tanah milik siapa sih? Sudah diberikan kepada siapa sih oleh Allah? Jelas tertulis dalam surah Al-Maidah ayat 21 kalau nggak salah saya. Ya, surah Al-Maidah ayat 21 kalau tidak salah saya. Jadi Bapak Ibu harus benar-benar berpikir dengan akal yang sehat, berpikir dengan tulus. Jangan ikut-ikutan. Orang mengutuk, kita mengutuk. Tidak tahu apa yang kita kutuk. Ya, maka saudara juga perlu melihat orang-orang yang mengutuk Israel itu hidupnya tidak tenang. Benar-benar hidup mereka itu tidak tenang. Hidup mereka itu tidak ada kedamaian. Negara-negara yang mengutuk Israel hidupnya itu penuh dengan huru-hara. Ya, di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 21, ya qaumi dukhul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Artinya, wahai kaumku, masuklah ke tanah suci dalam kurung Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh, nanti kamu menjadi orang yang rugi. Sudah jelas kata Al-Quran di sini. Sudah jelas, ini kata Al-Quran, apalagi kalau kata Alkitab lebih jelas lagi kata Alkitab. Makanya sesekali baca Alkitab, jangan takut untuk membaca Alkitab. Ketika Anda membaca Alkitab, tidak akan mengubah agama Anda, tidak akan mengubah akidah Anda. Baca Alkitab, lihat sejarah yang ada di Alkitab. Selama ini kita tidak membaca Alkitab karena kita didoktrin, kita ditakut-takutin, jangan baca Alkitab nanti kamu murtad. Jadi kita belum membaca Alkitab sudah pikirkan nanti aku murtad kalau baca Alkitab. Ini adalah satu hal yang membuat kita seperti di bawah tempurung. Ya, kita seperti kata di bawah tempurung. Sedikit-sedikit dikaitkan dengan agama, sedikit-sedikit dikaitkan dengan agama, sedikit-sedikit dikaitkan dengan agama. Dan para pemuka agama sedikit-sedikit nanti kamu murtad, nanti kamu murtad, nanti kamu murtad, nanti kamu murtad. Sementara kita melihat ya, coba bayangkan ya.
Sangat banyak sekali kita melihat di pesantren-pesantren, dan itu muncul di televisi, muncul di media sosial, di TikTok, di Facebook, di YouTube, di Instagram. Ada pemuka-pemuka agama di pimpinan pesantren, ada banyak ustadz juga mengatakan begini, as-salatu yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tetapi sangat banyak di pesantren itu, ya, tanda kutip ya, oknum-oknum tertentu, ustadz, pimpinan pesantren itu menggauli santrinya. Itu sangat banyak, dan banyak yang sudah ditangkap. Bahkan ada satu pimpinan pesantren itu banyak santri yang dia gauli, yang dia sodomi, yang dia lecehkan. Itu banyak sekali. Ada yang hamil. Ini katanya amar ma'ruf nahi mungkar, tapi melakukan yang seperti itu. Nah, ini makanya kita berpikir dengan akal yang sehat. Jangan, kalau saya katakan jangan takut murtad, semakin orang bilang awas murtad, awas murtad. Saya ingin mengajarkan kepada saudara semuanya, semakin dikatakan awas murtad, kamu akan murtad, kamu akan murtad, semakin Anda harus berpikir, saya tidak takut murtad. Kenapa rupanya? Ya, apakah agama bisa menyelamatkan saya? Apakah agama bisa menyelamatkan saya? Apakah agama bisa menyelamatkan saya? Cari, lihat, perhatikan. Oh, hidup orang yang beragama saja sangat amburadul. Hidup orang yang beragama saja kalau kita melihat asik menjual ayat. Ya, asik menjual ayat. Nah, dulu berapa banyak ustadz, pemuka-pemuka agama ketika munculnya TikTok. Hampir semua pemuka agama mengutuk TikTok. Ya, mengatakan TikTok itu haram. Siapa yang main TikTok itu kafir, haram. Siapa yang menonton film Korea haram, kafir, bla 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 sebagainya. Sekarang hampir semua pemuka agama main TikTok untuk mendapatkan cuan, mendapatkan gift, ya. Itu hampir semua. Mau pemuka agama dimanapun, di daerah manapun, sekarang semuanya main TikTok. Di Aceh dulu awal-awal keluar TikTok juga banyak tengku-tengku di Aceh. Itu melarang pemuda-pemudi Aceh untuk main TikTok. Dilarang. Sekarang tengku-tengku Aceh itu main TikTok. Hampir semua tengku-tengku Aceh itu kalau khotbah, pidato, ceramah, live, dia taruh dulu HP-nya itu, baru dia buka TikTok, live dia di TikTok, ya. Nanti sesekali dia lirik begini. Kita dilarang, dia mainkan. Ini aneh kan? Maka kita di tahun 2023 menjelang 2024 ini kita harus pinter. Benar-benar kita harus pinter. Nah, kembali lagi kepada Bapak Ibu semuanya yang ingin pergi ke Palestina, silahkan pergi. Saya ikut berdoa di sini. Ya, saya ikut berdoa supaya perjalanan Anda lancar, semuanya lancar, dan di sana Anda hidup damai, hidup sejahtera, dan Anda diberikan kekuatan untuk melawan apa yang perlu Anda lawan. Pergilah ke sana. Nah, dan kita juga meminta kepada pemerintah, cepat-cepatlah Pak, berikan izin kepada mereka supaya mereka cepat berangkat ke Palestina. Ya, supaya cepat berangkat ke Palestina. Nah, kami ikut berdoa supaya Bapak Ibu yang ingin berangkat ke Palestina diperlancar semuanya, dan di sana Anda mendapatkan kekuatan, beribu-ribu kekuatan, supaya Anda bisa melawan apa yang Anda ingin lawan di sana. Jangan nanti sampai ke sana nangis Bombay dan minta kepada pemerintah supaya Anda dipulangkan. Jangan, ya. Jangan nangis Bombay di sana nanti, ya. Di sini teriak-teriak bla 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 di media sosial, tetapi tidak berani berangkat ke Palestina. Jangan seperti itu. Kalau mau berangkat, berangkat saja. Katanya mau berangkat dengan uang sendiri, berangkat saja, beli tiket berangkat. Ya, berangkat. Nah, baik saudaraku, kita perlu berdoa supaya bangsa dan negara kita selalu damai, aman, tentram, dan terhindar dari faham-faham teroris. Kalau Indonesia dikuasai oleh teroris, maka hidup kita seperti hidup di Palestina, hidup seperti hidup di Suriah, Irak, Iran. Ya, lihat negara-negara Islam yang mayoritas Islam di daerah Timur Tengah, daerah Jazirah Arab, hidup mereka tidak tenang. Tidak ada yang tenang hidup mereka. Nah, Turki, apakah Turki tenang hidupnya? Tidak juga. Iran, apakah Iran tenang hidupnya? Tidak juga. Yaman sekarang lagi serang menyerang antara Arab dan Yaman. Tidak tenang. Tidak ada tenang. Kita bersyukur di bangsa dan negara ini ada banyak penganut agama
Di bangsa dan negara kita ada banyak penganut agama, bukan satu agama. Nah, seandainya satu agama, kita juga tidak tahu apa yang terjadi di bangsa dan negara kita. Bisa-bisa saling serang menyerang juga, karena beda penafsiran. Ya bisa bunuh-membunuh orang dengan beda penafsiran. Nah, baik saudaraku dikasih Tuhan, para pencinta Injil Habaget, yang menjadi bagian kita adalah kita berdoa untuk kedamaian Yerusalem dan kedamaian Palestina, karena di Palestina juga ada banyak saudara-saudara kita yang Kristen. Yang kita kutuk adalah Hamas lanatullah, karena dia adalah teroris, pengacau keamanan. Ya, dia benar-benar teroris. Dan yang harus kita lakukan juga adalah jangan lupa, saya selalu mengajak Bapak Ibu semuanya supaya kita tambah semangat dalam memberitakan Injil. Ini yang paling penting. Semangat kita memberitakan Injil, tambah giat kita memberitakan Injil. Ini kami di Lampung Bapak Ibu ya, itu mataharinya panas banget. Panas yang minta ampun, sangat panas. Tidak tahu kita mau kemana, panas yang minta ampun. Tetapi tidak surut semangat kami sedikit pun untuk dalam memberitakan Injil, tidak surut. Tetap kami semangat dalam memberitakan Injil, tetap kami semangat menguatkan anak-anak Tuhan. Kami datangi rumah ke rumah untuk menguatkan mereka. Kita ceritakan, kita kuatkan. Sambil apa? Sambil makan gorengan, sambil ngopi, sambil itu yang kita bawa. Ya, kita makan gorengan bersama dengan mereka, kita ngopi bersama dengan mereka, makan biskuit bersama dengan mereka, minum teh bersama dengan mereka, sambil ceritakan Injil. Nah, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tugas kita orang Kristen adalah memberitakan Injil dan bersaksi. Harus semakin semangat. Kita melihat keadaan dunia ini, itu kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali itu sudah semakin dekat. Benar-benar sudah semakin dekat. Baik saudaraku, kiranya video singkat ini bisa memberikan kekuatan kepada kita dan bisa mencerdaskan teman-teman dari seberang, bisa berpikir dengan akal yang sehat, bisa berpikir secara positif. Kalau Anda ingin berangkat ke Palestina, saya secara khusus berdoa supaya semuanya dipermudah, diperlancar, tiba ke Palestina dengan selamat, tanpa kekurangan suatu apapun, bahkan diberikan kekuatan oleh Tuhan Anda, sehingga Anda bisa melawan apa yang Anda bisa lawan, dan apa yang Anda bisa kerjakan, Anda kerjakan di Palestina sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan Bapak Yahweh Bishop Adonai Yesus Masih Ruah Kudus. Memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam Muhtadin. Terima kasih. Kami minta kepada pemerintah, kami orang Tasik, penerus perjuangan Ki Haji Zainal Mustafa, tolong beri kami izin untuk berangkat ke Palestina, betul? Berikan kami izin untuk berangkat ke Palestina. Kami siap berangkat ke Palestina dengan uang sendiri, dengan biaya sendiri, tanpa harus menggunakan fasilitas negara, betul? Orang Tasikmalaya siap untuk jihad di jalan Allah, betul? Orang Tasikmalaya siap untuk meneruskan perjuangan Ki Haji Zainal Mustafa melawan penjajah, betul? Akbar! 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 Kami orang kerajaan tidak pernah takut melawan penjajahan, betul? Kami siap mati berdarah-darah melawan Israel, melawan Zionis Israel. Untuk itu, bangsa Indonesia, pemerintah Indonesia, tolong bukakan pintu untuk kami supaya bisa berjihad di Palestina, betul?